I got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit card. Hi, this is me, Ferdy. Welcome back to my channel. I hope you guys are all doing great. And I'm super excited about this video because I'm gonna be reacting to behind the scenes of Wonderland Indonesia. Okay, I've enjoyed that music video so much. I would call it music video. Okay, that video was really insanely good, really creative, really amazing, beautiful lyrics, amazing voices over there. And yeah, and like it shows like how beautiful Indonesia is, the culture, everything, the languages. I wish I want to visit. Like I wish I want to visit. What language is this? I wish I can visit Indonesia someday. And like it's like on my list. Okay, it's like beautiful over there. Like I want to go there. Okay, so now let's get back to this. Okay. 5. Oh wait. Sorry, let me fix these. Okay, stand by in all positions. Go to the cliffs. And in 1, 2. Okay, go. Di semua posisi masuk ke tebing. That's him. Take kedua semoga istimewa. Because I cannot like I don't know his face down. Sebenarnya perkara sebuah karya, saya tidak terlalu mementingkan bagaimana nanti visualnya akan terjadi atau konsep musiknya akan seperti apa, itu nomor 2. Tapi nomor 1 adalah sebuah gagasan gitu yang harus masuk. Nah, Wonderland Indonesia sendiri itu tercipta ketika selesainya The I wanna go Beatles. to Bali. I mean, like that was like the first thing ever. Like whenever I thought like about Indonesia, I always think about Bali. It's like a really it's like a goal destination for me. Okay, so Bali. I try not to pause because the video is already so long. Tapi ada yang berbeda dengan situasi Bali kala itu. Bali terlihat sangat terpuruk, terus kelihatan sepi banget. Jadi aku pun di Jogja juga sepi, namanya pandemi ya, tapi nggak sesepi Bali gitu, nggak sekontras Bali. Karena memang sangat bergantung dengan pariwisata, akhirnya sangat kontras sekali dengan kondisi pandemi waktu itu. Sampai akhirnya disitulah momen saya dan tim memutuskan untuk extend selama 10 hari untuk produksi The Beat of Bali, baik musik dan visual dan lain-lain. Karena memang itu terjadi karena kondisi gitu, karena melihat sesuatu yang harus disampaikan. Lihat kondisi Bali yang menurutku sedang terpuruk. Warganya sedang butuh sebuah momen, mereka harus bangkit gitu. Jadi aku pun mau liburan kayak merasa enggak sih, aku nggak bisa seneng-seneng doang, sedangkan rakyat Bali sedang butuh banget untuk mereka pulih. Jadi aku ngerasa pengen mempersembahkan sesuatu yang bisa mewakili bahwa Bali ini harus segera pulih dan bangkit. oh, that's beautiful. I mean, like it's crazy how. Untuk Indonesia kita nggak pernah timeline. Nah, akhirnya kita main ke Balai Room Stage. Di situ ketemu sama Agung Suara. Nah, dia yang kontekan sama kita dan ternyata mereka sangat welcome, mereka sangat senang jika memang membutuhkan penari apapun mereka siap support. Mereka sangat senang untuk menampilkan sesuatu yang berbau seni, karena menurutku orang-orang Bali itu seni is more than profit gitu loh, nggak cuman mereka ada bayaran baru kerja, no, itu mereka itu kayak seni udah mendarah daging banget dan seni bagian dari kehidupan mereka. Jadi ketika saya datang tujuannya untuk mengangkat Bali dan kita berkarya sama-sama untuk biar Bali bisa bangkit, mereka sangat support, apapun mereka akan lakuin sebaik mungkin di berbagai lini gitu.
Aku kan udah sering produksi baik di Jakarta atau di Jogja. Nah, kalau only know misalkan di Jakarta. kota-kota lain, ya kita harus siap dulu tuh financial planningnya, harus ada budgeting semuanya dari berbagai lini. Kalau nggak ada itu nggak jalan. Tapi ketika waktu di Bali, budget itu nomor 2. Meskipun aku harus ada tetap. Aku nggak mau juga mereka nari tapi nggak ada nggak ada sesuatu yang bisa dibawa pulang lah, meskipun nggak banyak. Tapi mereka udah persetan dengan itu. Yang penting seni ini harus diangkat, dan seni adalah bagian dari hidup mereka gitu. Jadi kalau mereka nari dan lain-lain itu mereka sangat fun dan menikmati itu gitu. Itu yang sangat berbeda. Jadi aku juga waktu itu sempat shock gitu, oh segininya ya orang Bali ya, padahal kita tuh mau kolaborasi. Awalnya juga kayak ingin tanya-tanya gimana sih kalau kerjasama dengan penari itu butuh orang berapa dan I mean, it's biaya not berapa really easy kira-kira. though. Tapi yang penting Never dari mereka, easy to do mereka such minta a lagunya, work. mereka It mau was, latihan, pokoknya itu gampang and it lagi. came Di out situ like so kita beautiful, sangat tersentuh so karena mereka amazing juga and dari mind-blowing. sisi tarian dan lain-lain itu I mereka would say sangat maksimal. projects. They've done a The Beauty really of Bali amazing job. lahir. Sampai akhirnya setelah itu lahir, kita balik ke Jogja. Karya ini tuh punya magis yang kuat banget, The Beauty of Bali. Ketika dengar musiknya aja berasa di Bali, dan berasa ketemu penari-penari itu, ketemu orang-orang yang support waktu itu, ketemu berbagai hal lah yang berbau Bali banget gitu. Yang akhirnya aku simpulkan sebenarnya gagasan apa, kenapa The Beauty of Bali sangat beda dengan karyaku yang lain gitu. Padahal secara teknis ya menurutku sama aja. Akhirnya aku nyari apa ya definisi yang bisa Wonderland. Sampai akhirnya ketemulah kata-kata Wonderland. Aku ngerasa bahwa Bali is not just wonderful, Bali is a wonderland. Bali nggak cukup It's not just wonderful, ketika it's a dideskripsikan wonderland. dengan kata wonderful. Oke, Bali keren, Bali landscape-nya Oh luar my biasa, God, look pemandangan at luar biasa, these pantainya luar biasa. places. Tapi ketika udah ketemu dengan seniman, terus bagaimana mereka hidup dengan seni, bagaimana mereka bersahabat dengan alam, sangat menghargai alam, itu wonderland, itu bukan wonderful gitu. Nggak cukup wonderful. Di situ akhirnya tercetus kata wonderland. Aku tulis di notes. Rafting kan sering meeting gitu untuk apa nih I karya love apa that. selanjutnya yang harus kita eksekusi gitu. Love how Pokoknya you intinya aku thinking mau about balik lagi ke everything Bali, about- entah karya Oh, apa, tapi akhirnya it's aku buka lagi, amazing. oh ya ada Real satu talent. gagasan yang pernah Real aku dapat, artist. yaitu Wonderland. Pokoknya kata Wonderland ini entah nanti packagingnya seperti apa, tapi Wonderland gitu. Akhirnya kita sepakat bukan Wonderland Bali, tapi Wonderland Indonesia. Dan kita akan berkarya di Bali, tapi bukan hanya untuk Bali, tapi untuk Indonesia. Jadi Bali for Indonesia. Aku pengen mengulang proses The Beauty of Bali, tapi lebih proper. Gitu. Karena The Beauty of Bali itu sangat semuanya ya terjadi 10 hari gitu. Jadi nggak ada preparation sama sekali, semuanya terlibat dengan waktu yang singkat, tapi bisa semaksimal itu. Maksudnya dari segi penari dan lain-lain, setting dan lain, mereka sangat support 100%. Itu yang kita pengen ulang, tapi dengan situasi yang lebih proper dan masif. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Amazing. He's doing a really amazing job. That hurts. It's super Jujur creative. untuk I love that. waktu saya kepikiran Wonderland Indonesia, ini nggak cukup kita pergi ke tempat indah, terus ya seperti yang kita lakuin biasanya, kita syuting di situ, menunjukkan keindahan alamnya dan pulang. No, kita nggak cukup. Wonderland ini harus divisualkan, ya harus Wonderland gitu, bukan hanya wonderful. That's true. Itu yang pasti ini akan membutuhkan budget yang sangat besar, butuh persiapan yang matang, dan butuh gear yang juga harus di-upgrade lah kita secara Wait. Commercials, please. Wait. Kita sih kesulitannya memang di finansial waktu itu, dan akhirnya jelas kita butuh sponsor di sini. Mobil nggak cukup untuk, kalau kemarin The Beauty of Bali aku udah jual mobil, ini aku bilang ke teman-teman ini nggak bisa, ini harus ada sponsor, tapi harusnya ini ada pihak-pihak yang bisa support kita gitu. Kita harus ngajuin lah ke pihak-pihak yang ya kalian tahu lah mana yang harusnya bertanggung jawab untuk ini. Kenapa kita harus berjuang sendiri ya, meskipun kita orangnya tidak
mau bergantung juga gitu, tapi paling enggak harusnya kita disupport gitu. Akhirnya timku bergerilya dan susah meyakinkan mereka bahwa kita akan benar-benar tulus gitu loh menciptakan karya ini. Susah banget. That's true. Mereka banyak yang belum percaya, banyak yang masih meragukan visi misi kita. Kita mulai panik, dan akhirnya aku umumin waktu itu di Instagram. Aku upload first look trailer tentang jika ini akan terrealisasi gitu. Dan waktu itu aku juga bilang jika sampai tanggal 17 Juli kalau nggak salah kita belum dapat supporter, aku juga meeting ke teman-teman, kita putuskan untuk rilis di tahun depan. Itu momen kita pesimis. Akhirnya tim kita tidak bisa menemukan satu sosok yang percaya dan mau mensupport kita, nggak pakai bertele-tele, langsung mereka si timku itu ditelepon terus ngobrol banyak hal, dan beliau adalah Doni Salmanan. Perhitungan semuanya, alhamdulillah saya sangat setuju dan mensupport akhirnya untuk berkarya menciptakan misi kemanusiaan ini yang akan dirilis pada tanggal 17 Agustus nanti. Oh, that's amazing. Kita ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Pasti nggak percaya sebenarnya. Sampai tadi beneran nih, beneran. Ini masuk banget deh, ya sama That's so cool. People are so nice. berpotensi gitu loh untuk mengembangkan Yeah. karya yang berbasis kemanusiaan Nusantara. Dan makanya sangat senang aja sih buat gue mensupport Alfira ya dalam segi mengembangkan citra Indonesia gitu. Iya, aku sih. Terima kasih banyak pokoknya. Pokoknya kita speechless di sini atas nama pribadi Blue Doni bisa support kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Pesimisku, Wonderland-nya udah kehapus gitu, tiba-tiba ada satu benih Oh yang my gosh, tumbuh like langsung, nggak pakai ini jadi toge dulu, I just langsung bening. realized that like it's him and Kita langsung terbakar semangatnya Feels kayak different. aku. That's Oke, why. kita mulai. Aku kepikiran satu hal, aku nggak mau tim produksinya cuma orang-orang pendatang semua gitu loh, kayak kita dari Jogja. Aku juga pengen talenta-talenta di Bali terlibat. Sampai akhirnya kita nyari, ketemulah sama tim baru, yaitu ada Gus Manik, ada Mahesa, ada Spencer. Ternyata dari sisi industri kreatif banyak banget talenta-talenta muda yang pengen I punya love wadah that. juga, dan Look waktu at that, kita looks ada kerjasama mereka amazing. sangat welcome juga, sama aja vibe-nya kayak penari. Kita udah nggak mikirin biayanya berapa, yang penting kita coba dulu, kita maksimalin dulu, karena mereka juga mungkin sesuai dengan frekuensi mereka gitu. Bagiku itu juga jalannya akan beda gitu sama yang profit oriented kan. Beberapa dari Jogja kita berangkatin semua. Ya pokoknya reproduction yang awalnya scope-nya itu aja sekarang lumayan berkembang gitu. Termasuk lewat studio. So itu yang perlu kita siapkan dulu. Jadi menyiapkan tentaranya dulu. Setelah tentara beres baru scheduling dan lain-lain. Jadi ada sedikit proses sebelum akhirnya kita bisa bertemu dengan Novia. Awalnya kita kira tuh bakal mudah karena kan ini di tengah PPKM juga, tapi ternyata dari sekian puluhan calon vokalis yang kita riset sampai akhirnya berkurang sampai beberapa kita hubungin dari yang udah kita kurasi, ada juga yang bilang kok proyeknya kayak hayalan kita tuh tinggi gitu, konsep kita tuh ribet, sedangkan ini PPKM dan waktunya udah mepet. Jadi memang banyak beberapa pihak yang kurang percaya sama kita Rek Production dan Dewa Atlantis untuk mengeksekusi ini. Jadi mereka pun mungkin tidak mau mempertaruhkan nama si vokalis ini gitu. Dan situ pun akhirnya kita meeting lagi, kita meeting besar, wah ini udah mepet nih gitu, sedangkan vokalis belum ada. oh my gosh, that's a Dan lot kita of pun work. punya kriteria vokalis That was tersendiri. Yang not pertama easy kita for them. pengen si vokalis ini akan mencerminkan sosok wanita Indonesia gitu. Terus yang kedua yang nggak kalah penting adalah kita pengen si vokalis ini nggak ribet gitu loh, dalam arti kita kan reproduction yang anaknya lapangan banget dan kondisional gitu. Jadi kita juga nggak mau si vokalis ini yang manja gitu, dalam artian kan ada nih beberapa yang treatmentnya tuh harus begini. Nah kita juga takutnya karena kita sibuk masing-masing di divisi dan kita jadi nggak sempat mentreatment untuk versi dia, jadi kita mengecewakan gitu. Jadi kita pun pengen sama si vokalis ini sama-sama bersinergi, sama-sama enak, sama-sama nyaman produksinya gitu. Sampai akhirnya kita ketemulah sosok Novia ini, kita scrolling, kita
pokoknya riset lagi gitu, sampai akhirnya kita dapat info kalau Novia ini termasuk cewek yang tomboy dan dia suka alam gitu, dan kita pun langsung wah gila ini kok bisa gitu dapet yang pas. Novia datang ke Bali bersama kakaknya Kak Zizi. Nah itu akhirnya kita bertemu, Novia datang ke studio kita workshop, terus dilanjut dengan take vokal, record vokal itu malamnya. I love this. It would be amazing if I was there too. I just wanna like just keep on looking at them working. They're so amazing. Amazing boys. Wis bungkus. Nah sebenarnya pasti Novia juga penasaran kenapa kita akhirnya memilih lokasi ke Bali dan kenapa kita memberangkatkan Novia ke Bali. Karena di zaman kayak gini kan untuk bikin set lokasi gampang banget gitu, kita bisa nyewa studio, ada green screen, pokoknya sekarang udah serba mudah dan serba virtual gitu. So I'm just gonna pause the video right here because it's pretty long. And I just want to say that they will do a really amazing job. Like, that was incredible because they were going through a lot of hardship. Like the fact that they couldn't probably make it this year, and then like postponing this video until next year. They needed to find a sponsor for this, and it was not really easy. They were having like really probably hard time, and you know they have lack of budget and things like that. So yet they were able to do such an amazing job where like it's a really mind-blowing video. Really, I really loved it so much. It was really creative. The way they were filming that, people there who participated in dancing and singing, and the crazy visuals that were just like mind-blowing. I really loved that so much. It was scary. Tapi dari kita sendiri, selain kita memakai teknologi CGI, kita juga pingin The CGI is something really selama crazy. ada real, kenapa nggak kita maksimalin? Ibarat alam tuh kaya banget gitu, apalagi di Bali ini. Makanya ini alasan kenapa kita memilih Bali. Dari situ besoknya kita langsung produksi di lokasi pertama. Oh, to drive from that. Oh my god. That's crazy. Jadi kita sudah sampai di It feels awkward for me because we drive from the work. di set lokasi untuk insya Allah sajujur dan si patokan kalau nggak ada perubahan mendadak. Ini adalah hari pertama kita syuting, semoga akan menjadi awal yang baik untuk produksi hari-hari berikutnya. Oke? Ya? She's so cute. Nah di hari pertama itu kita syuting di The Royal di Tangerang. Itu pertama kali kita masuk ke lokasi itu kita langsung amazed dan kayak wow gitu. Ini It looks riset yang beautiful. benar-benar dia bisa berdampingan dengan alam. Oh, look at those. She's so pretty. Her smile is so gorgeous. Baju kedua kita lebih dari evakuasi Oke, tadi yang jalan dulu, kita ngambilnya sekarang ke kamera. Okay. Coba dari ambil lebih close up lagi. Kita sama lagi, begini. Begini. Di close up. Coba lagi. Ngikutin gini aja nggak ya? Ya, ikutin tangannya.
dia tuh benar-benar stabil di tengah capeknya dia, di tengah sabarnya dia, ngadepin That's cuaca yang nice. berubah-ubah, terus ulang-ulang take berkali-kali itu dia tetap Hardworking bisa people. bercanda sama kita. I love that. Dia pun ikut Kak, kayaknya kurang cocok Aside, take ulang lagi do not gitu be loh. Dia tuh spoiled, like- bahkan ikut berpendapat gitu. Don't do this. Don't touch me. Don't do that. So she's humble as a person. That's beautiful. I love that. Supaya aman data untuk mengikuti data hilang hilang. Kaki. Terus kita juga di situ ada lokasi seperti jembatan di tengah hutan yang langsung nyambung lift, itu kita pakai untuk set Novia dengan baju Kalimantan. Jadi scene opening menuju Wonderland. Kalimantan, Wonderland Kalimantan. Lagi mundur. Jalan. That's crazy how she can do that. Ah. We also here have like that traditional dress, a wedding dress in a part of like Morocco. She has to like carry a really huge thing on her head like that. It's really heavy. I don't know how to do that. It's beautiful to see, but I cannot. No. Kita tuh nggak berasa nginep di hotel. Not everybody does Kita that. kayak biasa, kita because kayak it's so terasa heavy. tinggal di dalam hutan. Akhirnya di situ pun banyak banget lokasi yang bisa kita maksimalin, kayak di resto bidadari. Di situ banyak banget patung-patung bidadari. Terus ada lobi utamanya kita pakai untuk jam ya. She's so pretty. Oh, look at the makeup. Oh. Aww. Oh my gosh, in the sun, it's not easy. Once those things are, they look so hot. You know, with the sun, they'll be melting. You know, they'll be sweating a lot. Go. Oh, it's beautiful. Kalian berempat di sini bisa dipecah ya? Bisa. Empat duduk ya? Bisa ya? Yang bawah ini ya sih sebenarnya nggak apa mendingan di situ aja karena cahayanya udah naik. Jadi gamelan dua di atas itu di paling atas, terus nanti yang berempat di sini tadi menyesuaikan di tengah-tengah aja. Panas mas. Semangat. It is. Semangat. Tabur dulu tabur. Oke. Go.
don't know how they do that. It's beautiful. I mean, like the way they move their hands is just so crazy. I want to learn that. It's cracking. Kami berjanji. Padamu negeri ada anjing kita kan? Okay, that was funny. Padamu negeri ada anjing kita kan? I know we're about to finish. Alhamdulillah hari ini selesai. Kita bisa waktu hari ini dari ya kurang lebih dari pagi tadi. Oh my gosh, see. Tadi tinggal sisa 3 hari kalau di rundown. Cuma memang kayaknya bakal nambah 10 hari lah. That's crazy. Masih banyak banget. They've been doing a lot of Ya, things. semoga aja dilancarin. It's also like fun, you know, even though it's hard, even though like it's sunny, this, you know, like they're sweating, they're sitting in the set for hours, yet they're enjoying their time, they're doing things they really want to do, they really love to do, as in singing, dancing, filming those like who are filming. It's just like so Produksi amazing. di The Royal Titamaha itu berjalan lancar dan 1 hari kelar, alhamdulillah banget itu kelar dalam 1 hari. Terus selanjutnya kita ada set di Taman Nusa. Jadi Taman Nusa ini sebenarnya kita udah sempat main ke sana, udah dari lama banget. Sampai pihak Taman Nusa sendiri tuh kayak sering nanya ke kita, kapan nih produksi mulai gitu. Karena mereka seneng banget dan welcome banget kita mau produksi di sana. Peninggalan budaya Indonesia yang mana dibuat itu sebagai tempat rekreasi dan tempat edukasi. Oh my gosh, look how... Dulu penghuni-penghuninya, kita sebut yang penghuni tapi mereka adalah karyawan yang mana bertugas crazy. menghuni di sana, membersihkan, menyambut tamu yang datang, ya. I really wanna go biasa hariannya gitu sebelum-sebelumnya. Nah sekarang karena kondisi seperti ini hanya minim sekali yang ada. The beauty of nature is just like amazing. God is great. He has created like beautiful things. Also, be continued. Oh my gosh, it's not like. Oh, I just seem like it's like only the episode number 1. Okay. So that was really amazing. It was really entertaining as well, like to watch how they were trying to film this, how they come up with the idea, how they come up with the title of the song or the video, how they search for a singer, how they're filming things, how they got like the sponsor. So that was really brilliant. So I'm pretty curious about like episode number 2. If it's out, please let me know in the comments down below so I can react to it as well. But anyway, that was really amazing as a video. I really enjoyed it. Hope you guys enjoyed my reaction to this. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to comment, like, share, and subscribe for more videos. And see you guys soon.